singgah di Milo es dulu. Seperti inilah suasana acara festival atau pesta rakyat yang ada di perkampungan Indonesia. Ada di sini satu sawahnya Rp10.000. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha mau berkunjung ke kampung sebelah, karena di kampung sebelah ada acara pesta rakyat atau festival. Yang dimana kalau di sini festivalnya itu memang masih sangat tradisional sahabatku semua. Jadi masih melestarikan adat budaya dan juga ada panggung festival budaya yaitu ketoprak. Seperti ini suasana perkampungan Indonesia. Ada penjual kopi menggunakan mobil. Sambil perjalanan kali ini Bang Toha mau sembang-sembang pasal perbedaan merantau di Malaysia dan bekerja di kampung. Karena baru saja Bang Toha melihat sebuah video di YouTube juga, ada yang mengatakan katanya ringgit Malaysia memang naik, tapi di sana semuanya serba mahal. Padahal nggak seperti itu sahabat semua faktanya. Kalau bagi kehidupan orang yang merantau di Malaysia, khususnya orang Indonesia, yang saat ini ringgit tengah naik, tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mungkin bagi yang tidak tahu, yang dimana mungkin tidak suka dengan Malaysia juga, sehingga membuat video seolah-olah di Malaysia keadaan serba sulit. Padahal nggak seperti itu juga. Kalaulah di Malaysia keadaan serba sulit, nggak mungkin para perantau Indonesia masih bertahan di sana. Itu kalau kita pikir secara logika. Dan di sana sahabatku semua, kalau kita makan serba sederhana untuk mendapatkan gaji yang dimana paling rendah ya, kalau betul-betul niat kerja, bisalah dapat 4 juta lebih ataupun sampai dengan puluhan juta kalaulah benar-benar niat bekerja. Jadi kalau niat bekerja memang beda cerita dengan kerja di kampung. Kalau kita kerja di kampung, kerja bangunan macam ini, satu hari Rp100.000. Rp100.000 itu berapa? Kalau diringgitkan Bang, kalau diringgitkan Rp100.000 itu sama dengan 23 ringgit satu hari loh. Bayangkan, itu belum dapat makan. Jadi kalau ada yang mengatakan oh kerja di Malaysia dengan di Indonesia sama saja, itu salah besar sekali. Padahal kalau di Malaysia rata-rata untuk UMR-nya ya, atau upah minimum Rp1.700. Itu yang orang baru. Biasanya kalau orang yang sudah mahir itu bisa mendapatkan gaji sampailah 2.000 lebih, kadang sampai 3.000 lebih sekali dengan OT-nya. Dan banyak yang penasaran juga tentang gajinya Bang Toha merantau di Malaysia. Terpaksa saya ungkap sahabatku semua, biar teman-teman juga tahu kalau kerja di Malaysia sudah lama itu beda dengan yang baru ya. Jadi video ini bukan berarti nak tunjukkan gaji atau macam mana, enggak. Saya merantau di Malaysia ini sudah cukup lama, yang sekarang tinggal di kampung, dan hampir 9 bulan di kampung lamanya. Banyak yang berkomentar, Bang, tak balik ke baru ditinggal 9 bulan, ringgit sekarang mau naik menjadi Rp5.000. Dan sekarang tinggal sedikit lagi penukaran mata uang ringgit Malaysia dari 1 ringgit ke rupiah menjadi
4.400. Nah, selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia, berapa sih Bang gajinya? Alhamdulillah, kalau gaji saya di Malaysia bisalah dapat 2.000 ke atas. Dan kalau dirupiahkan mungkin sekitar hampir 10 juta. Makanya kalau Bang Toha duduk di kampung macam ini dengan penghasilan saat merantau beda jauh, sahabatku semua. Mungkin nanti ada yang bertanya juga, wah kau ini apa sengaja nak bagus-baguskan buat cerita? Bukan nak bagus-baguskan buat cerita, sahabatku semua. Saya dapat gaji seperti itu juga berproses. Yang awalnya gaji pertama saya waktu merantau di Malaysia cuma 1.300 ringgit. Itu waktu kali pertama merantau di Malaysia. Dan dulu waktu saya pertama kali kirim gaji ke Indonesia, yang dimana nilainya mungkin ya tak seberapa lah dengan apa yang saya dapat saat baru balik kampung baru-baru ini. Tapi pertama kali merantau yang dimana di Indonesia tidak pernah mendapatkan gaji 1 bulan. Berapa ya itu hari waktu kirim kampung pertama kali merantau di Malaysia? Oh, kirim 800 ringgit, sekitar 2.800.000. Waktu itu penukaran ringgit beda setinggi sekarang, sahabatku semua. Dan waktu itu ketika saya mendapat gaji 2.800.000, saya kirimkan ke kampung halaman. Masya Allah, bahagianya itu begitu sangat luar biasa. Yang dimana kalau di kampung waktu tahun 2010 atau 2011 ya tak silap, mendapat gaji seperti itu macam Masya Allah, ya begitu bangga lah dengan gaji 2.800.000 waktu pertama kali ke Malaysia. Dan saat itu orang tua saya masih hidup. Duit daripada hasil merantau dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh orang tua, dan sebagian untuk berobat mak saya, tapi lebih banyak untuk berobat, sahabatku semua. Karena waktu itu mak saya itu kena penyakit gula, yang setiap minggunya harus kontrol ke rumah sakit atau ke klinik, bayar Rp800.000, Rp900.000. Jadi kadang-kadang gaji waktu bekerja di Malaysia 1 bulan kadang-kadang tak cukup saat orang tua tengah sakit terus. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, merantau di Malaysia meskipun kadang tak cukup untuk berobat, setidaknya bangga, istilahnya bisa semampu saya mengobatkan orang tua saya. Mungkin kalau saya di kampung halaman, nggak tahulah nasib saya seperti apa. Nampaknya untuk mendapat uang seperti itu susah. Dan ketika berjuang berpuluh-puluh tahun, orang tua juga sakitnya tak kunjung sembuh, sampailah sedih saya. Kadang-kadang kalau bercerita seperti ini, sampailah orang tua meninggal. Dan di saat sudah mendapatkan gaji yang cukup lumayan banyak, sayang saya belum bisa mampu membahagiakan orang tua saya. Tapi alhamdulillah lah, setidaknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau ada video yang beredar yang mengatakan, oh percuma ringgit Malaysia naik, tapi kerja di sana semuanya serba mahal, itu juga tak betul. Pada fakta dan kenyataannya, alhamdulillah, baru-baru ini saudara saya pun juga baru saja, alhamdulillah, tabungannya juga cukup lumayan banyak, akhirnya bisa belilah sesuatu di kampung. Dan sekejap lagi saya punya adik pun juga nak balik kampung. Jadi tak terasa sambil sembang-sembang sudah dekat sampai di kampung sebelah, sahabatku semua, yang dimana hari ini ada acara festival budaya atau pesta rakyat. Dan seperti ini nuansa perkampungan di Indonesia. Di sini banyak pokok buah mangga harum manis, yang dimana kalau di Malaysia kan harum manis harganya cukup lumayan mahal. Dan lebih-lebih kalau ada
penyebutan antara negara Indonesia dengan Malaysia. Sering saya melihat di media sosial ada sebutan yang kurang patut, Malaydes, yaitu gabungan antara Malaysia dan Bangladesh. Ada juga lagi sebutan balasan Indodes, Indonesia Bangladesh. Kadang-kadang saya sedih ya, padahal kedua negara Indonesia dan Malaysia, yang dimana saya belasan tahun di Malaysia, orang-orangnya sangat baik. Saya rasa yang membuat sebutan-sebutan tersebut mungkin juga belum pernah datang ke Malaysia, dan mungkin juga sebagian yang menyebut seperti itu juga belum tahu fakta dan kenyataan di Malaysia seperti apa. Pada faktanya di Malaysia orang-orangnya juga tidak pernah rasis dan sangat baik. Apalagi kadang-kadang ada yang tak tahu ikut-ikut menghina negara tetangga. Kadang-kadang saya sedih, mereka hanya termakan berita-berita hoax tentang Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabatku mungkin yang ada rezeki banyak, ada uang banyak, cobalah sekali-kali merantau ke negara tetangga. Kok merantau sih? Sorry, melawat atau melancong, biar tahu betapa luasnya dunia, biar tahu seperti apa perkembangan dan kemajuan di negara tetangga Malaysia. Enggak beli gorengan terlebih dahulu sahabat semua, karena perjalanan kali ini cukup lumayan jauh. Oke. Dan beli gorengan sebanyak ini harganya Rp15.000 atau setara berapa ya? Rp4.000 4.000 lah. 4.000 gorengan. Ada molen, ada tempe, ada tahu. Kalau kita masuk ke kampung yang dekat dengan pegunungan, suasananya itu masih sangat menghijau sahabat semua. Jadi banyak pokok-pokok buah besar, dan ternyata ini makam. Dan ini merupakan kali pertama Bang Toha datang ke acara festival pesta rakyat di kampung sebelah, yang letaknya memang juga tak jauh daripada pegunungan. Ada penjual bakso keliling, nah macam ini. Jadi keliling menggunakan motor. Di sini ada bapak-bapak yang menyewakan motornya. Jadi nanti malam acara ini sangat ramai sekali sahabat semua. Dan acara pesta rakyat festival budaya macam ini digelar 1 tahun sekali. Sudah dekat dengan acara festivalnya sahabatku semua. Di sini banyak penjual makanan, ada juga penjual jagung bakar, jagung rebus. Suasananya memang masih seperti mirip zaman dulu sahabatku semua. Ada penjual lontong, ada penjual tahu, penjual mainan, penjual dodol. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di lokasinya. Di sini untuk parkirnya agak susah sahabatku semua. Yang dimana karena lokasi festivalnya berada di tepi jalan kampung, jadi tidak diadakan di padang atau di lapangan. Dan tentu akan tunjukkan suasana kemeriahan festival budaya atau pesta rakyat yang ada di perkampungan Indonesia. Ada penjual tahu goreng, penjual cendol. Ini masih sore sahabatku semua, tapi kalau malam nanti suasananya sangat ramai sekali. Ada penjual bakso, mie ayam, lontong sayur. Jadi vibe-nya ini masih macam vibe
zaman dulu sahabatku semua. Ada penjual sate. Biasanya kalau kita ke festival budaya macam ini, kalau Bali, oleh-olehnya biasanya tahu goreng dan dodol. Ada penjual kacang, penjual kacang rebus. Acara festivalnya, lokasinya benar-benar berada di pertengahan rumah orang kampung sahabatku semua, sehingga untuk parkir motor pun agak susah. Dan biasanya nanti selepas azan maghrib di sini begitu sangat ramai sekali, karena Bang Toha datangnya lambat, jadi ketopraknya tadi sudah tutup ya, karena ini mendekati azan maghrib. Dan seperti ini nuansa festival atau pesta rakyat yang berada di perkampungan pegunungan Indonesia. Di sini begitu sangat cukup lumayan ramai sahabatku semua. Penjual makanan minuman begitu sangat banyak sekali. Vibe-nya memang macam zaman-zaman dulu sahabatku semua. Ada penjual bakso, ada penjual tahu, ada penjual es tebu. Biasanya nanti warga setelah balik ke rumah atau pulang akan membawa oleh-oleh, beli dodol, tahu goreng, ataupun kacang rebus. Masya Allah, begitu sangat meriah sekali. Kalau di Malaysia mungkin ini macam seperti pasar malam ya, atau mungkin juga mirip festival makanan. Cuma di sini vibe-nya masih macam kampung-kampung, seperti bernostalgia. Ada juga penjual kebab. Di sini juga ada penjual Milo es. Dan Bang Toha nak singgah sekejap untuk beli Milo es. Harga Milo di sini Rp10.000 atau setara dengan Rp2.40. Cukup lumayan murah. Tapi kata kawan-kawan kemarin harganya sama macam di Malaysia. Kurang lebih untuk harga makanan dan minuman sahabatku semua, ya memang hampir sama seperti di Malaysia, hanya beda sedikit saja. Dan di sini Bang Toha beli 2 cawan. Harganya Rp20.000. Dan biasanya untuk penjual makanan dan minuman di sini, dia selalu ikut acara-acara festival. Jadi kalau ketoprak atau istilahnya disebut wayang orang, jika pentas, maka penjual makanan dan minuman satu rombongan ini selalu ikut. Es Mila Milo. Jadi namanya es Mila Milo. Di sini Milonya untuk bungkusnya tidak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan bungkusnya panjang-panjang. Kalau di sini bungkusnya kotak-kotak sahabatku semua. Dan ini mbaknya tengah siapkan untuk buat Milo es dengan harga Rp10.000 satu cawannya. Dan macam ini duit Indonesia Rp50.000, bukan Rp50.000. Kalau Rp50.000 bisa dapat mobil di Indonesia sahabatku semua. Tapi ini Rp50.000. Karena waktunya sudah mendekati azan maghrib, kini Bang Toha nak balik ke rumah sahabatku semua. Di sini ada penjual sate, penjual gulai kambing, penjual lontong, penjual dodol, penjual tahu goreng. Istrinya Bang Toha beli tahu goreng. Kalau di Malaysia kan biasanya tahu dijual tahu isi, tahu bakar, tapi di sini cukup tahu goreng saja dikasih cili bisa dijual sahabatku semua. Dan semakin malam nampaknya pengunjung pun juga mulai berdatangan. Biasanya dari kampung-kampung sebelah juga akan kesini sahabatku semua, meramaikan suasana pesta rakyat, atau biasanya di perkampungan Indonesia disebut tasyakuran desa.
Dan biasanya kalau tasyakuran desa semuanya itu keluar, dari mulai kakak-kakak, adik-adik, cewek-cewek, janda-janda, semuanya akan menyaksikan ketoprak atau festival budaya. Karena rumahnya Bang Toha jauh, jadi kali ini Bang Toha singgah sholat maghrib terlebih dahulu. Untuk masjidnya di sini tidak begitu besar macam masjid di kampung lainnya. Masjidnya sederhana saja dan tempat parkirnya susah sangat. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai rumah dapat rezeki. Ya Allah, dapat nasi ambeng macam ini sahabatku semua. Jadi di sini ada gulai kambing, ada cucur, ada kue koci, kemudian ada kue koci lagi, ada jeruk. Seperti ini kue muih tradisional yang ada di Jawa sahabatku semua. Dan ini gulai kambing, ada peyek, dan di dalam bungkus ini nampaknya mungkin ini lauknya juga sahabatku semua. Jadi terima kasih untuk orang baik yang tiba-tiba Bang Toha dapat rezeki sebanyak ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai rumah. Dan sampai rumah dapat rezeki sahabatku semua. Sebab di kampung Indonesia saat ini tengah musim pesta rakyat. Alhamdulillah dapat rezeki. Kalau di Jawa sahabatku semua, kue kocinya ini sangat besar ya, atau kue mochi atau kue koci ya. Nah macam ini sahabatku semua. Di Malaysia juga ada, tapi di Malaysia itu ukurannya agak kecil. Kalau di kampungnya Bang Toha ukurannya itu besar. Bang Toha coba tunjukkan ya kue koci yang ada di kampung Indonesia. Ukurannya size-nya agak besar, tapi untuk rasa sama macam ini kue kocinya sahabatku semua. Kalau di Indonesia lumayan besar. Dan tadi Bang Toha itu beli Milo es yang harganya Rp10.000 atau Rp2.40. Dan katanya Milo Indonesia dengan Milo Malaysia itu berbeda, lebih sedap Milo Malaysia. Bang Toha coba minum, bismillah. Dan ternyata benar, Milo Malaysia itu lebih sedap. Jom untuk sahabatku semua makan kue koci macam ini bentuknya, sama seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia ukuran kecil, kalau di Jawa ukurannya agak besar. Bismillah. Untuk isian sama. Di Malaysia isian ada kelapa. Di sini juga sama, ada kelapa, ada kacang. Bab soal makanan, Indonesia dan Malaysia itu hampir sama sahabatku semua. Itulah sebabnya kadang-kadang yang tak paham sering bergaduh bab soal makanan. Padahal kita negara Asia Tenggara yang dimana dulu tidak ada sempadan, maka tak heran kalau bab soal makanan, budaya kadang-kadang hampir sama. Oke, cukup di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Dan inilah suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha. Dan tadi Bang Toha juga sudah tunjukkan suasana festival budaya yang ada di perkampungan Indonesia, atau ya kurang lebih disebut pesta rakyat lah.